Entah apa yang terjadi, kasus harian COVID-19 di tanah air kembali melonjak setelah sebelumnya sempat turun. Senin 12 Juli, Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan kasus harian COVID-19 menembus angka 40.000, yakni 40.427 kasus. Dengan penambahan itu, total kasus corona di Indonesia kini tercatat sebanyak 2.567.630. Sedang pasien yang meninggal dunia berjumlah 67.355 orang. Meski demikian, kabar baik datang dari jumlah pasien yang sembuh. Kemarin, 34.754 orang dinyatakan sembuh, sehingga total pasien sembuh berjumlah 2.119.478 orang. Lagi-lagi, DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang tertinggi, baik untuk penambahan kasus maupun kesembuhan. Dan tak hanya mencetak rekor di Indonesia, penambahan kasus harian pada 12 Juli nyatanya menjadi yang tertinggi di dunia. Dikutip dari laman Worldometer, Indonesia di posisi teratas diikuti Inggris, India, Rusia, dan Iran. Tak cuma penambahan kasus harian, angka kematian di Indonesia juga menjadi yang tertinggi per 12 Juli kemarin. Akibat lonjakan kasus yang tak terkendali, sejumlah negara kini mengambil langkah kuda-kuda. Setidaknya, ada 6 negara yang menutup gerbang untuk Indonesia, baik kedatangan maupun berpergian. Negara tersebut adalah Singapura, Uni Emirat Arab, Oman, Arab Saudi, Hong Kong, dan Taiwan. Arab Saudi sudah menetapkan larangan sejak Februari lalu, sementara Taiwan bahkan melarang pekerja migran Indonesia masuk sejak Desember 2020. Kasus harian COVID-19 kini sudah menembus angka 40.000. Koordinator PPKM Darurat yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut pemerintah sudah menyiapkan skenario terburuk jika hal itu terjadi. Pertanyaannya kini, apakah skenario itu sudah berjalan? Rumah sakit, tempat tidur, saya kira kerjasama Kementerian Kesehatan dengan PUPR sudah berjalan sangat baik. Dan penambahan tempat tidur di Jakarta dengan skenario worst case skenario saya kira berjalan terus, dan juga di Jawa Barat, di Bandung, di Semarang sampai Jawa Timur dan Bali. Dan kami sudah minta juga supaya TNI membuka rumah sakit lapangan, sehingga jumlah rumah sakit ini akan untuk ICU maksud kami khususnya itu makin banyak terpenuhi, sehingga akan mengurangi kesulitan untuk dapat tempat tidur. Skenario lainnya menurut Luhut adalah menerima bantuan luar negeri. Negara tetangga, Singapura, sudah mengirimkan bantuan peralatan kesehatan seperti ventilator dan tabung oksigen. PPKM darurat sudah berjalan, begitupun dengan skenario terburuk. Oleh karena itu, pembatasan mobilitas serta disiplin penerapan protokol kesehatan penting untuk dijalankan. Tujuannya satu, agar penularan COVID-19 dapat dicegah dan segera terbebas dari pandemi. Tim Liputan Kompas TV.